Halo semua, hari ini kita bahas peradilan agama di Indonesia yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum hukum warisan Belanda. Jadi, peradilan agama itu apa sih sebenarnya? Jadi, peradilan agama itu tempat menegakkan hukum Islam supaya adil. Dulu sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Islam, tapi baru resmi jadi lembaga tahun 1882, saat Belanda mendirikannya dengan dasar teori bahwa syariat Islam berlaku penuh bagi pemeluknya. Dan jangan lupa, pengakuan resmi itu tercatat dalam Statblad tanggal 1 Agustus tahun 1882, STB 1882 No. 152. Betul sekali, dasar hukumnya juga semakin kuat. Misalnya pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman. Ada juga pasal 18 UU No. 48 tahun 2009, serta pasal 2 UU No. 50 tahun 2009. Kalau kewenangannya apa saja? Awalnya, menurut UU No. 7 tahun 1989, kewenangannya hanya mencakup perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Namun sejak UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan pada UU No. 50 tahun 2009, kewenangan itu diperluas, termasuk zakat, infak, ekonomi syariah, sengketa bisnis syariah, dan sengketa hak milik antar muslim. Bahkan di Aceh, ada peradilan khusus yang lebih luas lagi kewenangannya. Terus fungsinya apa saja? Fungsi peradilan agama meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Selain itu ada fungsi pengawasan, baik teknis justisial maupun non-justisial, fungsi pembinaan, memberikan nasihat hukum, serta fungsi administratif lain seperti penyuluhan dan koordinasi. Terus, kalau orang mau mengajukan perkara di pengadilan agama, alurnya gimana? Pertama, pihak datang ke resepsionis, lalu diarahkan ke pelayanan terpadu satu pintu. Kalau belum bisa bikin gugatan, bisa minta bantuan di pos bakum. Setelah bayar panjar, berkas didaftarkan, tinggal tunggu panggilan sidang. Pas hari sidang, pihak ambil nomor antrian, lapor kehadiran, lalu masuk ruang sidang. Prosesnya mulai dari pemeriksaan identitas, nasihat hakim, sampai mediasi. Kalau damai, selesai. Kalau tidak, lanjut ke pembacaan gugatan, jawab-menjawab, pembuktian, sampai putusan hakim. Kalau ingin meninjau kembali putusan, bisa banding dalam 14 hari. Kalau tidak, putusan jadi tetap. Jadi, peradilan agama memiliki proses yang terstruktur dan menyeluruh, bukan hanya soal perceraian tapi juga banyak bidang hukum Islam. Jadi ringkasnya, peradilan agama tidak hanya soal perceraian, tapi mencakup banyak bidang hukum Islam dengan proses penyelesaian perkara yang sederhana dan terstruktur. Terima kasih sudah menyimak penjelasan tentang peradilan agama dan proses penyelesaian perkaranya. Semoga bermanfaat.